Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Muhammad Agung Nuruda akan membahas mengenai seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Ya, seperti yang kita ketahui, pada era modern ini, musik menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari di kalangan masyarakat, baik tua maupun muda. Bagaimana tidak? Semua kalangan masyarakat dapat mendengarkan musik secara bebas. Mereka dapat mendengarkannya di mana saja, mulai dari siaran radio, televisi, smartphone, atau media elektronik lainnya. Akan tetapi, tidak banyak dari mereka saat mendengarkan lantunan musik, mereka tidak mendengarkannya melalui dengan penuh penghayatan dan mengetahui makna dari musik yang didengarkan tersebut. Padahal musik dapat membuat mereka tergerus ke dalam alunan tersebut atau tergerus dalam nyanyian yang mereka dengarkan, baik tergerus ke dalam makna positif maupun negatif. Sehingga di era saat ini musik juga dapat menjadi pola gaya hidup di kalangan masyarakat. Musik sendiri merupakan sebuah bahasa atau sebuah bentuk komunikasi. Musik dapat membangkitkan respon-respon emosional dan menggugah pikiran, tetapi musik tidak dapat memberikan makna yang nyata atau gagasan berpikir seperti bahasa abstrak yang artinya tergantung dari hubungan antara pencipta dan pendengar musik tersebut. Dalam bahasa Yunani, musik tidak hanya dianggap sebagai seni. Musik memiliki cakupan yang sangat luas, seperti pendidikan, ilmu, atau bahkan dianggap memiliki dimensi spiritual. Secara garis besar, dalam mendefinisikan musik dapat dikelompokkan dalam dua mazhab pemikiran. Yang pertama dari mazhab Revelationism. Mazhab ini menganggap bahwa musik berasal dari alam metafisika melalui tersibaknya atau pewahyuan. Teori ini berdasarkan dari pemikiran Pythagoras yang kemudian dikembangkan oleh Ikhwan al-Safa. Menurutnya, musik merupakan bunyi yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan alam semesta. Oleh Tuhan, alam semesta ini diciptakan dan disusun dengan komposisi yang paling mulia. Seluruh gerakan yang dihasilkan memiliki komposisi yang paling mulia. Kemudian gerakan-gerakan tersebut menimbulkan suara yang harmonis, terpadu, silih berganti, dan sangat indah. Musik yang dihasilkan oleh gerakan alam semesta berfungsi untuk membahagiakan jiwa ahli langit, yaitu para malaikat dan jiwa-jiwa yang substansinya lebih mulia dari substansi alam semesta itu sendiri. Sehingga musik juga memiliki fungsi sebagai pengatur kehidupan. Dengan kebersihan jiwa dan tingkat ketajaman pikiran, manusia dapat menggunakan musik sebagai metode untuk mencapai pendengaran spiritual yang paling tinggi. Kemudian dari mazhab kedua, yaitu dari mazhab naturalism. Aliran ini beranggapan bahwa manusia melalui fitrahnya dapat menciptakan musik. Kemampuan manusia untuk menciptakan musik merupakan fitrah, sebagaimana kemampuan untuk melihat, mencium, mendengar, dan berjalan. Pendapat ini dapat kita lihat misalnya pada pemikiran Al-Farabi. Menurutnya, musik itu muncul dari tabiat manusia dalam menangkap suara yang indah di sekelilingnya. Dengan demikian, dari pendapat di atas bahwa musik merupakan bentuk bunyi secara teratur yang terdiri atas susunan nada-nada, baik itu vokal maupun instrumental, sehingga dapat didengarkan oleh masyarakat sekitar atau kita sendiri. Lanjut ke poin kedua, yaitu pendapat Sufi terhadap seni musik. Nah, dalam ajaran tasawuf, yang paling utama ialah proses penyucian jiwa atau batin. Salah satu metode penyucian jiwa yang digunakan oleh para sufi yaitu dengan musik spiritual, atau dalam tasawuf dikenal dengan istilah al-sama, yaitu mendengarkan musik yang indah sebagai alat penyucian diri. Secara substansial, praktik al-sama merupakan salah satu pengalaman mistis para sufi. Oleh karena itu, al-sama
dalam lingkungan para sufi memiliki makna yang berbeda-beda dan penjelasannya melalui bahasa yang tidak pernah sampai pada deskripsi yang jelas. Zunnun al-Misri berpendapat bahwa mendengarkan musik merupakan sentuhan dari Allah untuk membangkitkan hati menuju Allah, kecuali mereka mendengarkan menggunakan nafsu, maka ia merupakan orang yang sesat. Kemudian Al-Kindi, salah satu seorang filsuf Islam, ia tidak hanya menggunakan musik sebagai alat hiburan, tetapi ia juga menggunakan sebagai obat terapi untuk menyembuhkan penyakit jiwa dan raga. Menurutnya, segala sesuatu yang ada di alam semesta selalu berkaitan, dan setiap nada pada sebuah alat musik berkaitan dengan ritme dan perasaan. Ada juga tarekat yang menggunakan musik dalam ajarannya sebagai media dalam pendekatan diri kepada Allah, yaitu tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Zikir serta tarian fenomenalnya diiringi menggunakan musik. Rumi juga terlibat di mana banyak dari syair-syairnya dinyanyikan dengan iringan musik tambur, rebab, dan seruling bambu. Terdapat juga lagu Maulawi yang sangat terkenal seperti Qawwali. Lagu ini menunjukkan teka-teki mengenai hubungan antara musik dan spiritualitas. Untuk poin ketiga, yaitu seni musik dalam pesantren. Pesantren sudah mulai dikenal di Nusantara sejak abad ke-13 Masehi. Kemudian di Pulau Jawa baru dikenal sejak abad ke-15 sampai 16 Masehi. Pada abad ke-18, pesantren semakin berperan sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang penyiaran agama. Pesantren berhasil mengembangkan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam secara universal dan sebagai pusat pembinaan nilai di tengah masyarakat. Nilai yang dibinakan itu antara lain nilai agama, nilai sastra, nilai budaya, dan juga nilai musik. Pembinaan nilai inilah yang merupakan esensi pendidikan dalam konteks umum. Kemudian bagaimana hukum bermusik tersebut? Karena seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa musik itu haram. Nah, dalam keilmuan pemikiran umum Islam serta dari beragam perspektif, ada beberapa pendapat terkait dengan eksistensi seni. Dalam fikih ada yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan. Kemudian ulama-ulama yang mengharamkan nyanyian atau menggunakan alat-alat musik adalah seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Qurtubi, Imam al-Sawakani, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, yang dimana mereka semua didasarkan pada Quran surat Luqman ayat ke-6, yang dimana artinya adalah, dan di antara manusia orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dari ayat itulah kemudian para ulama mengharamkan seni musik. Kemudian ada beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan tabi'in seperti Mujtahid, Hasan al-Bisri, dan juga yang lainnya. Mereka menafsirkan kata lah wal khat dan seperti yang ada di Quran surat Luqman sebagai nyanyian seorang biduanita yang dapat menyesakan bagi siapapun yang mendengarnya. Tetapi hal tersebut ditafsirkan berbeda dengan Al-Ghazali, yang menurutnya makna yang terkandung di dalamnya tidak ada unsur menganalisir setiap nyanyian, akan tetapi nyanyian menyesatkan yang masuk ke dalam kategori pengharaman. Imam Al-Ghazali sangat bertolak belakang dengan pendapat mereka di atas, bahwasanya ayat tersebut merupakan sebuah bentuk keharaman al-sama karena penyebab dalam konteks penyesatan suara, atau lebih diartikan untuk sekedar bermain-main saja.
bukan pada suara yang dihasilkan. Ayat di atas bukan ketidakbolehan kita untuk bernyanyi, namun ayat tersebut berkaitan erat dengan sikap dan perbuatan orang kafir yang menjadikan ayat tersebut hanya sebagai candaan saja. Tujuan dari candaan tidak lain adalah menghina, merendahkan, dan berusaha menyesatkan orang-orang dari jalan Allah, dan berusaha membuat orang-orang semakin jauh dengan yang namanya agama Islam. Kesimpulannya adalah mendengarkan musik atau menyanyikan lantunan musik itu boleh-boleh saja, asalkan tujuannya adalah bersifat positif, bukan negatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.